Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di presentasi saya. Saya Ahmad Kalafi dari program studi Sistem Informasi Universitas Bakri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai proyek tes saya, yaitu tentang pembuatan peta tematik serta quiz interaktif. Untuk judul yang saya bawa yaitu peta sebaran fasilitas kesehatan di kawasan rawan bencana banjir Kota Bandar Lampung pada periode Januari dan Mei 2026 dengan sumber data di portal Data Bencana Indonesia BPBD Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang data yang saya analisa, lalu tentang sebaran distribusi fasilitas kesehatan di kawasan rawan bencana banjir. Lalu kita masuk ke pertanyaan, apa alasan saya memilih Kota Bandar Lampung? Alasan saya itu Bandar Lampung merupakan ibu kota provinsi Lampung, kota terbesar di Lampung dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Lalu secara geografis juga kota ini memiliki karakteristik yang unik karena berada di pesisir Teluk Lampung dan topografi itu berbukit di bagian tengah dan utara. Lalu di wilayah datar di pesisir selatan. Kita lanjut, mengapa tema fasilitas kesehatan ini di kawasan rawan banjir? Tema ini saya pilih karena relevan secara langsung dengan keselamatan masyarakat, di mana ketika banjir melanda, kebutuhan akan layanan medis ini justru meningkat. Jadi mulai dari penanganan luka, pasca banjir, serta evakuasi warga dengan kondisi khusus. Pertanyaan yang saya jawab melalui peta ini adalah apakah fasilitas kesehatan di Bandar Lampung ini terdistribusi dengan baik, serta terutama di wilayah yang paling sering terdampak banjir. Data yang mencakup ini ada 30 kejadian banjir yang tersebar di 13 kecamatan dengan 98 kelurahan dari periode Januari dan Mei 2026. Untuk data sendiri bukan merupakan data hipotesis karena sumber datanya ini berada pada portal Data Bencana Indonesia. Ya, di sini saya memiliki 3 dataset untuk data QGIS ini, yaitu batas administratif. Di sini saya menggunakan GADM dengan file format QJSON. Jadi ini membentuk batas administratif dari peta kawasan tersebut. Lalu data kedua, saya memiliki penyebaran fasilitas kesehatannya, di mana saya ini menggunakan overpass turbo dari OpenStreetMap. Jadi untuk poin-poinnya ini saya menggunakan overpass turbo untuk mengambil data rumah sakit, puskesmas, serta klinik. Untuk klinik tidak saya masukkan karena saya fokusnya pada rumah sakit dan klinik saja, tapi tetap saya masukkan datanya. Cuma saya tidak menampilkan eh, data klinik pada data tersebut. Lalu di sini saya juga memiliki data real. Data realnya itu yaitu geoportal data bencana Indonesia, di mana data set ketiga ini itu sebagai eh, kejadian pada periode Januari dan Mei 2006, kejadian banjir. Untuk formatnya ini berupa CSV, jadi ini merupakan data mentah sebenarnya. Jadi perlu saya rapikan terlebih dahulu. Nah, untuk isinya itu ada kejadian banjir serta kelurahan sama kecamatan kapan terjadi banjir. Lalu di sini kita mereview peta KIGIS yang saya buat. Di sini sudah ada logonya, yaitu dari Kota Bandar Lampung. Di sini ada judulnya peta sebaran fasilitas kesehatan di kawasan rawan bencana banjir Kota Bandar Lampung serta bulan dan sumber datanya. Lalu ada penunjuk arah utara dan skala. Di sini ada legenda tingkat risiko banjirnya tidak terdampak, rendah, sedang, tinggi.
Lalu ada inset map-nya, di sini juga ada credit map-nya, ada ada grid-nya juga per peta. Ya, kurang lebih seperti ini untuk tampilan data QGIS-nya. Lalu kita pindah ke WebGIS. Kayak di sini WebGIS-nya juga cukup sederhana. Di sini ada judul serta sumber datanya tercantum. Lalu ada fungsi zoom in zoom out, fungsi base layer bisa pilih yang mana. Lalu di sini ada search bar ya untuk misal kita mencari rumah sakit. Nah ini bisa langsung kita klik aja nanti akan muncul datanya. Sini, nah ini sumber datanya terlihat pada kursor saya. Ini ada analisa hitungan dari fasilitas kesehatannya, tingkat risiko banjirnya, serta ada control layer juga di bagian sini. Lalu ada ringkasan datanya terkait kecamatan risiko yang tinggi banjir, kecamatan risiko sedang, sama fasilitas kesehatan dan rumah sakit. Oke, kita bisa lihat di sini untuk kita webgis-nya. Semisal kita klik ini pada risiko rawan banjir yang tinggi ya. Kita bisa lihat di sini bahwa ada 8 rumah sakit. Misalnya kita klik muncul datanya, ini ada juga keterangan rumah sakitnya, dan ada juga yang tidak ada karena memang tidak semua datanya itu bisa terambil. Lalu di sini juga ada persebaran, jadi persebarannya cukup banyak fasilitas kesehatan di kawasan yang tinggi banjir. Ada lalu pada kawasan yang rendah terdapat rumah sakit. Ini untuk puskesmasnya datanya ada 4. Oke, kurang bisa lihat. Nah, ya ini untuk kesabaran distribusi fasilitas kesehatannya pada wilayah kawasan rawan banjir. Ini kita bisa simpulkan bahwa terdapat sebenarnya terdapat kekurangan karena untuk risiko tinggi banjir ini cuma ada beberapa fasilitas kesehatan rumah sakit di mana itu sebenarnya secara distribusi fasilitas kesehatan ini sangat kurang karena eh, dia lebih terdampak terkena banjir dan ini membutuhkan eh, beberapa fasilitas kesehatan lainnya lagi karena benar-benar sangat kurang untuk wilayah yang terdampak banjir. Kurang lebih untuk quiz interaktifnya seperti itu. Mungkin ada beberapa tambahan seperti mungkin ada beberapa tambahan seperti rekomendasi kebijakan di mana pengambilan kebijakan Kota Bandar Lampung ini ada 3 rekomendasi utama yang saya sampaikan. Pertama itu bangun pos kesehatan darurat bencana di Kecamatan Kedaton dan Sukarame. Itu di wilayah yang memang risiko tingkat banjirnya itu tinggi. Lalu kedua susun protokol evakuasi medis untuk rumah sakit yang berada di zona risiko tinggi. Lalu ketiga ini ada jadikan peta risiko banjir ini sebagai salah satu pertimbangan wajib dalam perencanaan lokasi fasilitas kesehatan baru di Bandar Lampung karena distribusi vaskesnya itu kedepannya biar lebih resilient terhadap bencana. Oke, sebagai penutup, proyek ini telah berhasil memetakan persebaran fasilitas kesehatan di kawasan rawan banjir Kota Bandar Lampung dan menemukan bahwa distribusi spasial yang ada di saat ini perlu mendapatkan perhatian lebih dalam konteks perencanaan kebencanaan. Petanya ini bukan sekedar virtual, tapi alat analisis yang dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Terima kasih telah menyimak.
presentasi ini semoga bermanfaat.